Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurahmi dan nama teman saya adalah Adela Oktami. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang noun, pronoun, and article. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari noun, pronoun, dan article. Untuk pertama-tama, noun adalah kata benda yang mana yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, dan juga kata benda ini biasanya digunakan untuk mendefinisikan orang, tempat, hewan, tumbuhan, kegiatan, dan yang lainnya. Adapun fungsi lain dari noun, dia bisa dijadikan sebagai subjek di suatu kalimat. Sebagai contoh, Johnny has read that book for 3 hours. Di sini bisa kita analisa. Johnny has read the book for 3 hours. Karena di contoh ini noun dijadikan sebagai subjek, maka otomatis yang menjadi subjeknya, yang menjadi nounnya adalah Johnny. Kemudian untuk fungsi yang kedua, noun bisa dijadikan sebagai objek langsung atau direct object. Untuk contohnya adalah Messi kicks the ball. Di sini kita bisa analisa Messi kick the ball. Messi sebagai subjek, kick sebagai verb, and the ball sebagai objek. Di sini otomatis the ball menjadi objek atau nounnya karena the ball adalah satu-satunya objek yang bisa dijadikan sebagai noun. Untuk fungsi yang ketiga adalah noun sebagai objek tidak langsung atau indirect object. Untuk contohnya adalah she gave her mother a flower. Di sini setelah verb yaitu gave, she gave her mother a flower. Flower hanyalah bisa dikatakan sebagai kata keterangan yang mana kita hanya fokus kepada objek tidak langsungnya adalah her mother. Untuk fungsi yang terakhir yaitu sebagai kata keterangan. Untuk contohnya adalah she has arrived at the airport. Sebagai kata keterangan, otomatis ini biasanya kan preposition sudah pasti berada di akhir kalimat. Otomatis she has arrived at the airport. Otomatis the airport adalah preposition. Untuk yang kedua adalah pronoun. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan noun, yang mana bisa dapat berupa orang, hewan, tempat, dan yang lainnya. Yang mana pronoun ini berfungsi untuk menghindari pengulangan kata, yang mana pengulangan kata tersebut bisa menyebabkan kalimat tersebut terlalu monoton atau kaku. Untuk contohnya adalah Muhyiddin and Edo are going to England. They will have arrived there at 7 o'clock. Muhyiddin and Edo are going to England, they will have arrived there at 7 o'clock. Otomatis kata they tersebut menggantikan subjek Muhyiddin dan Edo supaya menghindarkan kalimat yang terlalu monoton. Kemudian untuk artikel adalah kata sandang yang digunakan untuk membatasi suatu pengertian dari kata benda. Secara teknis juga artikel ini adalah kata sifat yang seperti yang dikatakan sumbernya. Yang mana di artikel ini kan biasanya
yang seperti yang kita tahu ada e, en, dan de. Mereka memodifikasi suatu kata benda dengan e, en, atau de, yang mana di antara en, dan de memiliki tipe-tipenya tersendiri atau memiliki kriterianya sendiri dalam penggunaannya tersebut. Misal untuk kata benda yang hanya ada satu di dunia, misalkan seperti matahari. Nah, karena matahari lebih spesifik dan hanya ada satu di dunia, maka harus menggunakan de. Mungkin ini akan dijelaskan nanti oleh teman saya. Oke, untuk yang poin B adalah macam-macam noun, pronoun, dan artikel. Saya hanya akan menjelaskan bagian noun, yang mana ya, seperti yang kata Mem Delis di pertemuan sebelumnya, secara umum noun terbagi menjadi 4. Namun yang saya dapatkan dari sumber, saya mendapatkan ada 8 macam noun. Untuk yang pertama adalah abstract noun, adalah kata benda yang tidak berwujud, yang tidak bisa Anda lihat namun bisa Anda rasakan. Contohnya adalah love. Kamu tidak bisa melihat kasih sayang seseorang, namun kamu bisa merasakan bagaimana kasih sayang seseorang itu, yang dia berikan kepada Anda, misalkan. Kemudian untuk yang kedua adalah collective noun, atau kata benda kolektif, yang mana kata benda ini digunakan atau berfungsi untuk menggambarkan kata benda yang majemuk. Otomatis jika mendengar kata majemuk, otomatis majemuk adalah jamak atau lebih dari satu. Misalkan contohnya katanya adalah group, classes, or battalion, and others. Dalam sebuah grup mustahil cuman ada satu orang. Di dalam grup otomatis terdapat lebih dari satu orang. Maka dari itu kata grup bisa dijadikan sebagai collective noun, kata kerja majemuk. Kata benda majemuk. Untuk yang ketiga adalah common noun, atau kata benda umum, yang mana ini paling mudah diingat atau yang paling mudah diketahui karena paling umum. Seperti contoh, misal laptop, handphone, car, motorcycle, book, mirror, and others. Jika ada orang mengatakan tulip flowers, maka kata itu tidak termasuk ke dalam common noun, karena itu termasuk ke yang lebih spesifik. Karena common noun ini adalah kata benda umum, jadi cukup flower, misal teacher, doctor, and others. Untuk yang keempat adalah companion noun, yang mana ini adalah gabungan dua kata, yang mana kata pertama dan kata kedua bersifat jamak. Untuk contohnya adalah this restaurant has some men servants. Men menggunakan e, bukan a. Servants. Men adalah kata majemuk dari men, and servants ditandai dengan s di belakangnya, maka otomatis itu bersifat jamak. Kemudian untuk yang kelima adalah concrete nouns, atau kata benda yang berwujud. Ini bisa Anda lihat, bisa Anda rasakan, bisa Anda pegang. Misalkan people, book, motorcycle, door, mirror, and others. Kemudian yang keenam adalah proper noun. Ini kata benda yang lebih spesifik atau lebih merujuk kepada yang memiliki nama secara khusus. Misal pokoknya yang lebih spesifik, proper noun. Misal nama negara. Nama negara tidak disebutkan nama negara saja, namun yang lebih spesifik, misal Italia, Korea, Jepang,
Thailand, Cina, Indonesia itu termasuk ke dalam proper noun. Misal dalam car, mobil, bisa disebutkan dengan mereknya, misal Toyota, Honda, Suzuki, and others. Oke. Untuk yang ketujuh adalah countable noun. Ini adalah, mungkin sudah tahu, countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung. Misal a glass of water, a glass of tea, of coffee, a glass of coffee, 2 pen, 2 book, 2 motorcycle, 3 laptop, and others. And yang terakhir adalah uncountable noun, adalah kata kerja yang tidak bisa dihitung. Misal milk, sugar, water, kemudian awan. Pokoknya yang tidak bisa Anda hitung, pokoknya yang mustahil Anda bisa hitung, itu adalah termasuk dalam kata benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Oke. Sampai sini saja penjelasan yang saya berikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Adela Oktami, mana dia akan menjelaskan tentang pronoun and article. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Nur Rahmi terkait dari macam-macam pronoun dan juga artikel. Ada beberapa macam pronoun, yaitu subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective pronoun, dan possessive pronoun. Oke, pertama yaitu subjective pronoun. Biasanya untuk jenis subjective pronoun diikuti oleh verb atau to be yang termasuk dalam pronoun, yaitu seperti I, you, he, she, it, we, they. Contohnya, I bring my laptop. Jadi I di sini sebagai subjective pronoun. Lalu untuk objective pronoun, untuk jenis ini biasanya berfungsi sebagai objek dalam satu kalimat yang berada di belakang kata kerja atau verb. Belakang kata kerja atau verb ya. Contohnya, Cyril talked to me last night. Jadi me di sini termasuk sebagai objective pronoun. Lalu possessive adjective pronoun. Kalau untuk possessive adjective pronoun, jenis ini biasanya menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan, dan juga pronoun jenis ini berada di belakang kata kerja. Di belakang kata benda. Contohnya, I love my cat. Dan untuk possessive pronoun, sama halnya dengan possessive adjective pronoun, yaitu menunjukkan kepemilikan atau kepunyaan. Akan tetapi, untuk possessive pronoun itu dia mengubah kata benda. Dia mengubah kata bendanya, atau bisa disebut juga sebagai possessive pronoun itu adalah pengganti noun. Contohnya, misalkan, this bag is mine. Oke, selanjutnya kita akan membahas yaitu macam-macam dari artikel dan juga contohnya. Artikel itu terbagi menjadi dua macam, yaitu definite dan indefinite article. Definite adalah artikel yang menggunakan kata the di kata the. Contohnya, the mountains bring in the sky. Kalau untuk indefinite article, yaitu penggunaan kata dan n. Contohnya gini, I need a phone. Dan juga misalkan, I think I see an banana on the table today. Jadi itu contoh penggunaan dari dan juga n. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan macam-macam dan contoh dari pronoun dan juga artikel. Lalu jadi di sini saya akan menyimpulkan, kesimpulannya adalah sintak merupakan pembelajaran di mana membuat kalimat dari noun, pronoun, dan juga artikel sangatlah penting sebagai dasar dari memahami pembelajaran ini. Nah, jadi noun yang kita ketahui adalah sebagai kata benda terdiri dari berbagai macam jenis
yaitu seperti abstract noun, collective noun, terus juga common noun, compound noun, terus concrete noun, proper noun, dan juga countable noun, serta uncountable noun. Dan pronoun juga pronoun kata yang digunakan untuk menggantikan noun, serta dia juga terbagi menjadi 4 macam, yaitu subjective pronoun, objective pronoun, possessive adjective pronoun, dan juga possessive pronoun. Yang terakhir adalah artikel. Jadi artikel itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu secara tulis maupun lisan, yaitu definite dan indefinite article. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.